Jadi di video kali ini kita akan bicara tentang integral. Apa itu integral? Integral adalah kebalikan dari turunan. Jadi, bagaimana maksudnya kebalikan turunan? Kita akan gunakan contoh untuk menjelaskannya. Jadi, misalkan integral dari x kuadrat itu adalah pangkatnya kita tambahkan satu dan kita bagikan dengan penjumlahan pangkat tersebut sehingga menjadi x pangkat 3 per 3 atau sepertiga x pangkat 3. Namun di turunan kita tahu bahwa turunan dari sebuah konstanta, di mana konstanta adalah angka asli seperti satu atau 2 atau 3 atau 0,5 atau 1,5 atau ulangan asli lainnya. Itu adalah nol. Dan kita tidak tahu apakah fungsi yang baru saja kita integralkan memiliki konstanta atau tidak, sehingga kita dapat menambahkan plus C. Bahkan wajib untuk menambahkan plus C di akhir integral. Jadi bagaimana kalau integral dari akar X? Jika akar kita tahu bahwa akar adalah pangkat setengah. Jadi ini dapat kita tambahkan satu langsung saja, setengah tambah satu bagi setengah tambah satu dan jadi X pangkat 3 per 2 per 3 per 2. Lalu kita lanjut menjadi dikali dengan kebalikannya sehingga menjadi 2 per 3 X pangkat 3 per 2 plus C. Dan ini dapat disederhanakan lagi menjadi 2 per 3 X pangkat 3 plus C. Jika angka di bawah ini adalah 2, maka tidak usah menulis angka 2 di sini, kecuali angka di bawah sini adalah 3 atau 4, maka baru kita tulis angka 3 atau 4 di luar akar. Namun bagaimana kalau akarnya memiliki 3 dan 4? Ini sama saja kita lakukan prosesnya, namun pangkatnya kita ganti menjadi 3 per 4, di mana pangkat yang di luar akan menjadi penyebut dari pangkatnya. Dan yang di dalam akan menjadi pembilangnya. Jadi rumus umumnya untuk integral adalah x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Tapi n tidak boleh min 1 atau bisa juga disebut sebagai 1 per x. Karena biasanya ini tidak terdefinisi karena jika kita angkat x ini menjadi x pangkat min 1, kita tambahkan 1 dan min 1 plus 1, ini akan menjadi tidak terdefinisi, yang menjadi 1 per 0. Sehingga kita jadikan ini sebagai ln x plus c. Namun jika misalkan angka atasnya adalah 14, kita tambahkan angka 14 di sini. Karena ini sama saja 1 ln x. Kemudian ada bilangan spesial yang harus kalian ketahui, yaitu bilangan Euler, yaitu E pangkat X. Ini tidak dapat diapakan, jadi begitu saja. Namun akan beda cerita apabila hanya E hadap dx. Ini maka langsung tambahkan saja EX plus C. Kemudian misalkan suatu saat kalian bertemu integral dari Pi itu adalah Px, karena Pi adalah konstan juga. Pi E tadi, E itu adalah 2,7 dan Pi adalah 3,14.
Mungkin kalian sadar dari tadi, dx terus ditulis di akhir integral. Jadi maksud dari dx ini adalah bilangan tersebut akan ditimpakan terhadap variabel apa. Jadi misalkan hanya ada angka 4 sini, maka kita tambahkan variabel 4x. Dan misalkan 4dy, maka ini adalah 4y. Dan ini juga bisa digunakan sebagai metode substitusi U. Jadi metode substitusi U itu seperti ini. Misalkan ada soal seperti berikut. 4x 2x kuadrat plus 1 ini akan merepotkan apabila dijabarkan, sehingga kita gunakan U sebagai pemisalan, lalu kita turunkan. Jadi turunan itu rumusnya adalah n x n-1. Jadi ini maksudnya 2x kuadrat. Pertama kita kalikan n ke variabel atau koefisiennya sehingga menjadi 4x. Kemudian kita turunkan pangkatnya dengan 1 sehingga menjadi x pangkat 1. Jadi ini dapat tidak ditulis. Seperti yang dibilang tadi, sebenarnya dari sebuah konstanta adalah 0. Jadi ini langsung hilang. Nah, kita setelah menurunkan, kita tulis D sebagai tanda sudah diturunkan. Dan kita langsung membagi semua ini dengan 4x. Sehingga ini menjadi DU per 4x sama dengan dx. Jadi, ini langsung saja diganti U pangkat 5 DU per 4x. Karena dx sudah sama dengan DU per 4x. Jadi dapat dicoret saja. Sehingga menjadi U pangkat 5 DU. Dan jadi U pangkat 6 plus C. Dan ini adalah per 6. Dan agar lebih benar jawabannya, kita kembalikan ke wujud semula U, yaitu 1/6 2x kuadrat plus 1 pangkat 6 plus C. Dan ini sudah jawaban akhir. Kemudian bagaimana kalau akar dari sebuah fungsi namun di posisi penyebut. Jadi misalkan 6x plus 7 per akar dari 3x kuadrat plus 7x min 1 dx. Sama seperti yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya, itu kita angkat dulu menjadi pangkat setengah, namun dinegatifkan karena itu berasal dari penyebut. Maka kita akan turunkan di atas. Kita anggap ini sebagai U. U-nya adalah 3x kuadrat plus 7x min 1. Sedangkan turunannya adalah 6x plus 7 dx. Dan kita bagi kedua sisi dengan 6x plus 7. Sehingga menjadi du per 6x plus 7 sama dengan dx. Angka tanda plusnya agak jelek ya. Mohon maaf. Kalau kembali lagi ke metode tadi, yaitu U pangkat min setengah
DU per 6X plus 7. Oke, maka integral dari U pangkat minus setengah DU. Dan akan menjadi U pangkat setengah per setengah. Jadi kita samakan penyebutnya dulu jika ini adalah pecahan. Jadi misalkan begini, ini sama saja dengan 2/2. Sehingga menjadi setengah. Ini akan menjadi 2 akar U. Kita kembalikan lagi menjadi 2 akar 3x kuadrat plus 7x min 1 plus C. Sekarang kita akan membahas tentang integral tentu, di mana ada angka di bawah dan atas melambang integral sebagai batas bawah dan batas atas. Jadi misalkan di sini ada 0 dan di sini ada 8 dan fungsi yang kita gunakan adalah x kuadrat dx. Jadi pertama kita integralkan dulu x kuadratnya. Dan jika kita menyelesaikan integral tentu, maka kita tulis batang atau garis di sebelah kanan sebagai tanda mereka memiliki batas. Jika sudah, kita langsung masukkan saja 8 dan 0-nya. Dikurang sepertiga 2 pangkat 3. 8 pangkat 3 adalah 512 dan hasilnya kita gunakan kalkulator adalah 170,66 atau kita dapat bulatkan menjadi 170,67. Untuk di sini kita tidak memerlukan plus C karena ini adalah integral tentu sehingga sudah tentu tidak ada kosanda tambah. Mungkin itu saja untuk video hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.